Setelahnya, Wang Yuyan pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengganggu Jiang lagi karena upacara sudah selesai. Kalau Jiang butuh sesuatu, jangan ragu untuk menelepon dirinya. Besok dirinya akan menjemput Jiang untuk acara auto show. Jiang pun mengatakan bahwa ternyata tidak ada layanan di luar batas. Dirinya terlalu berpikir berlebihan. Lalu keesokan harinya di auto show, Jiang menilai bahwa Qin Feng bilang ada urusan dan tidak bisa datang. Dengan ini, jalan sendirian juga tidak terlalu berbeda. Selain itu, ini benar-benar Shanghai Auto Show. Semua produsen mobil terkenal dunia ada di sini. Model-model baru ini memang bagus, tapi harganya tidak sesuai harapannya. Yang paling mahal hanya 2,2 juta. Itu terlalu murah. Lalu di saat Jiang berkeliling tanpa sengaja, Jiang melihat teman-temannya waktu di SMA mulai dari Jiang Yun, Suya, Lee Sudong, dan Cheng Jipang. Jiang pun bertanya-tanya mereka sedang apa di sini. Selain itu, Jiang juga melihat Zhou Ying. Dan benar adanya Zhou Ying sedang bekerja di Shanghai sebagai model mobil. Lalu Li Sudong pun bertanya, jam berapa Zhou Ying selesai? Nanti dirinya jemput. Suya pun mengatakan bahwa Zhou Ying sibuk sekali dengan pekerjaan. Sebaiknya mereka tidak mengganggunya. Lagi pula dia juga menolak ajakan trip kelulusan mereka. Jelas dia merasa terlalu bagus untuk mereka. Zhou Ying pun hanya diam tidak menanggapi hal ini. Lalu Jiang pun menyapa mereka dan bertanya, mengapa begitu banyak kebetulan? Apa dirinya balik lagi ke Chengdu? Mengapa semua teman SMA-nya ada di sini? Suya pun kaget melihat Jiang ada di sini dan bertanya apa yang Jiang lakukan di sini. Cheng Jipeng pun juga kaget dan mengatakan bahwa Jiang tidak pernah bilang akan datang. Jiang pun bertanya apa maksud Cheng Jipeng. Dari nada bicaranya kedengarannya mereka adakan sesuatu tanpa memberitahu dirinya. Dalam pikiran Li Sudong, mereka memang sengaja tidak bilang soal trip kelulusan ini. Dan mengapa bisa-bisanya ketemu Jiang di sini? Cheng Jipeng pun meminta Jiang menanyakannya sendiri kepada Liu Dong. Lalu di saat itu Suya meminta mereka menunggu lebih dulu. Mereka belum begitu lama tidak bertemu dengan Jiang terakhir kali. Tapi sekarang Jiang jauh lebih tampan. Ada apakah ini? Jiang Yun pun membenarkan hal itu dan bertanya apa yang terjadi pada Jiang. Apakah Jiang ke Shanghai untuk operasi plastik? Cheng Jipeng pun mengatakan, apakah ini serius? Meski masih belum sekeren dirinya, suara Jiang juga terdengar lebih bagus. Apakah Jiang operasi pita suara juga? Jiang pun meminta Cheng Jipeng untuk tidak menyeretnya ke sini. Yang lebih penting, apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka ingin membeli mobil? Suya pun bertanya, apakah Jiang pikir mereka mampu? Cuman kebetulan ketemu teman lama lalu mengobrol. Suya pun bertanya apakah Jiang ke sini ingin melihat bunga kelas mereka yaitu Zhou Ying. Sekarang dia model mobil terkenal di Shanghai dan para pria berkumpul mengambil fotonya. Cheng Jipang pun bertanya kepada Suya, memangnya kenapa jadi model mobil? Zhou Ying bilang, ini cuma pekerjaan sementara. Jangan Suya bikin kedengarannya buruk. Suya pun mengatakan bahwa apa yang dirinya katakan bukannya Zhou Ying butuh uang. Dirinya cuma kaget lihat dia di sini. Si gadis sempurna di sekolah yang tak terjangkau. Berpakaian begitu apa tujuannya? Di saat yang sama, Jiang pun menggunakan alat penilainya dan notifikasi pun menampilkan status Suya yang saat ini berumur 19 tahun dengan penampilan 89, bentuk tubuh 88, dan nilai privasi saat ini adalah 30. Dan Jiang pun agak kaget melihatnya. Dan nilai keakraban saat ini adalah 90 poin dengan kategori hubungan sangat dekat. Lalu Jiang Yun yang berumur 19 tahun dengan penampilan 85, bentuk tubuh 90 dan nilai privasi saat ini adalah 2. Dan nilai keakraban adalah 75 poin dengan kategori teman dekat. Jiang yang melihat hal ini pun bertanya-tanya mengapa nilai keakraban mereka begitu tinggi kepada dirinya. Padahal mereka hampir tidak pernah mengobrol. Jiang pun bertanya-tanya, ada apakah ini? Jiang pun merasa kasihan kepada Cheng Jipeng. Ternyata terobsesi dengan gadis seperti ini. Lalu Cheng Jipeng menegur Jiang yang nampak melamun. Ada apakah ini? Jiang pun menyebut bahwa itu bukan apa-apa. Yang bisa dirinya katakan adalah jaga diri Cheng Jipeng baik-baik. Cheng Jipeng pun bertanya, Jiang sedang pakai apa? Sikapnya aneh sekali.
Lalu Jiang pun menyapa Zhou Ying yang tampil makin cantik sejak terakhir dirinya lihat. Zhou Ying pun tidak menduga bahwa Jiang juga ke auto show. Jiang pun mengiyakan hal ini dan mengatakan bahwa dirinya cuma lihat-lihat. Namun Jiang pun penasaran apakah mereka yang mengerubungi Zhou Ying ini mau beli mobil. Li Sudong pun meminta Jiang untuk tidak berbicara jika tidak tahu ini model terbaru dan paling mahal di sini. Jiang kira ini skuter listrik yang bisa dibeli seenaknya. Jiang pun memberi tepuk tangannya dan menyebut bahwa seperti yang diharapkan dari ketua kelas mereka sampai supercar saja Li Sudong tahu. Li Sudong pun mengatakan bahwa ini adalah mobil pertama dengan mesin di tengah dan penggerak 4 roda penuh teknologi masa depan. Setelah pajak harganya 5-8 juta, ini mobil yang luar biasa. Kembali Jiang mengatakan, Li Sudong sampai tahu sedetail ini, tapi Li Sudong tidak beli. Li Sudong pun seketika kesal Jiang terus menyerangnya. Zhou Ying pun meminta maaf kepada mereka semua. Dirinya sedang bekerja sekarang. Bisakah mereka mengobrol di lain waktu? Mereka berkumpul dan ribut di sini itu tidak baik. Li Sudong pun menilai bahwa Jiang mau menjatuhkan dirinya di depan Zhou Ying. Tidak mungkin dirinya biarkan. Li Sudong pun mengatakan kepada Zhou Ying bahwa sejujurnya dirinya ke sini untuk lihat apa ada mobil yang cocok. Nilai gaukaunya 625. Jadi keluarga dirinya mau memberi hadiah mobil. Dengan ini, bisakah Zhou Ying bantu dirinya cek opsi yang ada? Kalau ada yang bagus, dirinya beneran akan beli. Zhou Ying pun menyebut bahwa dirinya tidak terlalu paham. Kalau mau info, Li Sudong bisa tanya ke sales di sana. Li Sudong pun menyebut bahwa bertanya dengan Zhou Ying juga sama. Mereka adalah teman lama dan dirinya lebih nyaman dengan Zhou Ying. Jiang pun tertawa dan mengatakan kepada Li Sudong bahwa Zhou Ying sudah bilang dia tidak tahu. Kalau cocok ya beli saja, ini zaman apa? Apakah masih pakai alasan untuk gombali Zhou Ying? Li Sudong pun bertanya, apa urusan Jiang kalau dirinya ngobrol dengan Zhou Ying? Beli mobil itu bukan seperti belanja di koperasi sekolah. Jelas dirinya harus tahu lebih dulu. Kalau Jiang bicara begitu ringan, mengapa Jiang tidak beli sekalian? Jiang pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan. Jiang pun bertanya kepada Zhou Ying, jika dia beli mobil ini apakah sekalian dapat modelnya? Zhou Ying pun tertawa dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Jiang bisa selucu itu. Jiang pun mengatakan bahwa dirinya sangat serius. Kembali Li Sudong meminta Jiang untuk tidak pamer di sini dan mempersilakan Jiang ke tempat lain. Zhou Ying sedang bekerja di sini. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan menegur Zhou Ying serta bertanya mengapa Zhou Ying ngobrol saat jam kerja. Mereka tidak membayar 2.000 sehari untuk mengobrol. Zhou Ying pun meminta maaf kepada manajernya. Dirinya akan lebih berhati-hati. Lalu Jiang pun mengatakan kepada Li Sudong kalau Li Sudong mau info pergi ke sana. Li Sudong bikin Zhou Ying dimarahi dan lihat apa yang Li Sudong perbuat. Li Sudong pun bertanya dengan nada marah apakah Jiang sengaja menyasar dirinya. Jiang juga mengganggu Zhou Ying. Jiang sudah lihat-lihat sejak tadi. Jadi yang manakah yang mau Jiang beli? Jiang pun menyebut bahwa harga mobil ini biasa saja. Tapi dengan jauh yang di sampingnya kombinasi kecantikan dan mobil mewah jadi tingkat tertinggi. Dirinya mau tanya kalau dirinya beli mobil ini, apakah sekalian dapat modelnya? Di saat itu manajer pun memperhatikan jam tangan yang dipakai Jiang. Dan seketika manajer melunak pada Jiang. Serta mengatakan jika Jiang benar-benar membeli mobil baru ini, mereka pasti akan menyertakan modelnya. Jiang pun menyebut ini hal yang bagus. Itu kata-kata manajernya. Dengan ini gesek kartunya dirinya akan bayar secara cash. Jiang Yun pun kaget melihat hal ini. Li Sudong pun menyebut bahwa harga dasarnya saja lebih dari 5 juta dengan opsi lebih dari 8 juta. Cheng Jipeng pun bertanya, apakah Jiang serius ini sangat gila? Lalu Suya pun bertanya-tanya, dalam pikirannya, apakah artinya Jiang benar-benar bisa mengeluarkan 8 juta begitu saja? Lalu Li Sudong pun meminta Jiang jangan pamer. Zhou Ying kerja di sini. Jiang harus bisa lebih sopan. Jangan sampai Zhou Ying dipecat. Jiang pun seketika menyebut Li Sudong goblok. Dirinya beli mobil bagaimana bisa merugikannya? Dirinya beli mobil ini justru karena Zhou Ying. Jiang pun bertanya kepada manajer apakah benar seperti itu. Manajer pun membenarkan hal itu. Jika Jiang membeli mobil ini, komisi pasti jatuh ke Zhou Ying.
Dan di saat yang sama, poin keakraban Zhou Ying bertambah 5 poin. Jiang pun menilai ini hal yang bagus. Lalu Jiang pun mengingatkan manajer tentang perjanjian mereka. Beli mobilnya sekalian dengan modelnya. Li Sudong yang mendengar hal ini menyebut Jiang berdebah dalam pikirannya. Jiang masih saja gombalin Zhou Ying. Jangan sampai tiba-tiba bilang kartu keluarganya keblokir lalu membatalkan. Jika seperti itu, dirinya benar-benar akan menghantam orang. Lalu, Jiang pun mengatakan bahwa dirinya akan bayar lunas, maka buat sederhana saja. Selain itu, Jiang bertanya, apakah mobil ini tersedia? Bisakah langsung dibawa hari ini? Manajer pun menyebut bahwa ini ada stok dan siap dipakai. Manajer pun mempersilahkan Jiang untuk pergi ke ruang VIP. Mereka akan langsung proses dan tak berselang lama. Manajer pun mengatakan bahwa pembayaran telah berhasil. Dirinya akan urus dokumennya sekarang. Manajer pun meminta Zhou Ying untuk melayani Jiang dengan baik. Di samping itu, Li Sudong nampak panik dan tidak percaya Jiang benar-benar mengeluarkan uang 8 juta untuk mobil. Sedangkan dirinya cuma memalukan diri tanpa hasil. Kemudian Cheng Jipeng mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Jiang ternyata memang turunan keluarga kaya. Mengapa waktu sekolah Jiang sangat merendah? Lalu Suya pun mengatakan bahwa dirinya akan keperara kepada Jiang. Dirinya belum duduk. Nanti Jiang harus mengantar dirinya duduk. Lalu Jiang Yun memberitahu Suya bahwa Jiang membeli mobil ini untuk Zhou Ying. Perarahannya ada 2 kursi, jadi Suya mungkin tak punya tempat duduk. Suya pun seketika bertanya mengapa dirinya tidak punya tempat duduk. Dirinya seharusnya duduk di kursi penumpang. Zhou Ying harus pergi bekerja. Lagi pula dia adalah seorang model mobil. Pasti banyak laki-laki yang memberikan dia cobaan mobil setiap hari. Di samping itu, Jiang pun berpikir dirinya tidak melakukan apa-apa. Mengapa nilai keakraban Suya kembali naik? Dirinya benar-benar heran dengan orang seperti ini. Lalu Jiang menanggapi omongan Jiang Yun dan membenarkannya. Mobil ini hanya terlihat bagus kalau Zhou Ying yang duduk di dalamnya. Lalu Suya pun mengatakan bahwa dirinya dengar Jiang putus dengan Zhao Jia. Apa itu karena Zhou Ying dalam pikiran Suya? Bahkan, jika dirinya tidak mendapatkan sesuatu yang bagus, dirinya akan membuat Zhou Ying tidak nyaman. Di samping itu, Zhou Ying yang mendengar kabar ini pun kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Bukankah Jiang dulu sangat baik pada Zhao Jia? Jiang pun menyebut bahwa percikan dirinya dengan Zhao Jia tidak ada hubungannya dengan siapapun, termasuk Zhou Ying. Tapi Zhou Ying memang cantik dan gede. Siapapun laki-laki pasti suka padanya. Lalu Cheng Jipeng kembali menegur Jiang karena jam tangannya harganya juga lebih dari 1 juta. Ini sangat luar biasa. Jiang beli mobil dan pakai jam tangan yang harganya mencengangkan. Waktu di sekolah, Jiang selalu diam. Kelihatannya miskin saat dirinya ajak bayar. Tapi ternyata Jiang hanya berpura-pura. Jiang pun menyebut bahwa dirinya baru lulus dan nilai ujian miliknya baik. Keluarganya ingin memberi hadiah dan dirinya tidak bisa menolaknya. Lalu Li Sudong dengan perasaan tidak enaknya mengatakan bahwa ini sudah malam. Mereka sebaiknya cari tempat makan. Kalau terlambat mereka bisa terjebak macet. Kembali Suya mengajak Jiang pergi untuk makan malam bersama mereka. Dan setelahnya mereka jalan-jalan beli-beli setelah makan. Namun Jiang menolak ajakan ini. Dirinya punya janji malam ini. Nanti saat dirinya kembali dan memiliki waktu mereka berkumpul lagi. Suya pun mengerti dan meminta Jiang untuk menghubunginya saat Jiang kembali ke Chengdu. Lalu Jiang pun meminta Zhou Ying untuk meneruskan pekerjaannya. Dirinya akan pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Zhou Ying pun mengucapkan terima kasih atas pengertian Jiang. Jiang pun mengatakan bahwa mereka semua sekelas tidak perlu sangat formal serta mengajak Zhou Ying untuk membuat pertemuan besok. Kemudian saat Jiang kembali berkeliling, seorang sales memanggil Jiang dan bertanya, apakah ada model mobil lain yang Jiang butuhkan? Yang pink yang saat ini Jiang lihat sangat cantik itu khusus di custom oleh Lanbao untuk pelanggan wanita. Tentunya mobil ini juga memiliki banyak fitur seperti rem keamanan, fungsi night vision, bantuan jalur yang baik, dan lain-lain. Melihat mobil ini, Jiang merasa bahwa mobil ini cocok untuk Xiao Xiao. Jiang pun segera bertanya, berapakah harga mobil ini? Pelayan pun menyebut karena mobil ini dikonfigurasi tinggi maka total harganya adalah 9,5 juta.
Jika Jiang membeli, Jiang akan mendapatkan biaya perawatan gratis selama 3 tahun. Namun belum selesai pelayan menjelaskan, Jiang seketika memberikan kartunya dan akan membayarnya. Pelayan pun mengerti dan akan mengurusnya sekarang. Jiang pun bertanya apakah bisa upacara serah terima mobil dilakukan. Pelayan pun menyebut bahwa itu bisa dirinya janji akan menangani upacara serah terima kendaraan dengan sempurna dan penuh sensasi sakral. Pelayan pun meminta Jiang untuk duduk lebih dulu. Jiang pun mengatakan bahwa itu tidak perlu dirinya membeli sebagai hadiah. Jiang pun meminta pelayan untuk segera mengurusnya. Nanti dirinya akan mengirim alamat penerimanya. Pelayan pun mengerti. Lalu kini salah seorang streamer menyapa viewersnya. Streamer ini pun meminta viewers untuk melihat Bullfing ini. Warna ini indah dan penuh kesan feminim. Dirinya percaya tidak ada gadis yang bisa menolak. Streamer ini pun bertanya, bagaimana tentang AC mobil ini? Apakah ada yang tertarik untuk membeli? Streamer ini pun mulai membaca komentar-komentar yang tidak percaya dan warna pink tidak bagus. Seharusnya warna kuning atau merah. Jika seseorang memberikan mobil ini pada seorang gadis, mereka pasti akan dapat cinta di hari itu juga. Lalu streamer ini mendekati Jiang dan bertanya apakah mereka tidak percaya dan lihat sendiri ada laki-laki di sini yang baru saja mencobanya. Jika mereka memberi dirinya 3 like, dirinya akan langsung mewawancarai Jiang dan meminta dia menceritakan pengalamannya. Namun hal ini segera dihentikan oleh salah seorang pelayan serta bertanya, apakah streamer ini memesan mobil atau hanya melihat? Streamer ini pun mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melihat mobil ini. Pelayan pun bertanya, bolehkah streamer menyediakan verifikasi modal? Streamer ini pun kaget dirinya harus memverifikasi modal hanya untuk melihat dirinya. Baru saja melihat pria itu masuk dengan bebas. Pelayan pun meminta maaf. Namun itu adalah prosedur mereka. Hingga streamer ini pun hanya bisa terdiam di depan semua penonton. Lalu Zhou Ying pun saat ini berpikir dan tidak menyangka Jiang sangat kaya. Baru setengah jam dia sudah menghabiskan 20 juta. Bahkan sebelum kecelakaan keluarganya, dirinya tidak mungkin menghambur-hamburkan uang seperti Jiang. Lalu 2 jam kemudian, Jiang pun menilai bahwa semua dokumen sudah beres dan mobil sedang dalam perjalanan ke Xiao Xiao. Dengan ini dirinya akan ke Ferrara untuk mengambil kunci mobil. Lalu manajer pun kini menyerahkan kunci mobilnya kepada Jiang dan bertanya bagaimana Jiang berencana mengurus plat mobilnya. Dalam pikiran Jiang, meskipun Ferrara bisa membantu mengurus plat nomor, tapi dirinya bukan dari Shanghai. Jadi dirinya tidak bisa mendapatkan plat Shanghai. Tapi bukan tidak mungkin mendapatkan plat khusus Shanghai dengan cara-cara khusus. Dengan ini biarkan dirinya berpikir lebih dulu. Di saat yang sama, notifikasi sistem mengatakan bahwa plat nomor yang ditabuhkan secara acak adalah ACJ111. Plat nomor itu ditarik secara dari kantor pengelola kendaraan dan petugas terkait akan segera membantu di lokasi. Jiang pun menilai bahwa sistem benar-benar perhatian. Dan tak berselang lama, seorang petugas datang dan mengatakan bahwa plat nomor Jiang sudah diproses. Dan sekarang mereka akan membantu Jiang dengan pendaftaran. Manajer pun kaget melihat hal ini. Manajer yang melihat nomor plat yang sedang dipasang pun menilai bahwa nomor itu jelas plat Shanghai. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah huruf JC adalah singkatan dari nama Jiang Chengs. Ini pertama kali dirinya melihat orang dengan pengaruh seperti ini selama bertahun-tahun. Jiang yang melihat ekspresi manajer seketika menegurnya dan meminta manajer untuk tidak kebanyakan mikir. Dirinya hanya memesan nomor kendaraan itu lebih awal. Kembali manajer berpikir dirinya mengerti, Jiang tidak ingin mengungkapkan, tapi memperlakukan orang seperti orang bodoh sangat berlebihan. Jiang bisa dapat plat seperti ini hanya dengan memesan lebih awal, dan mereka bahkan mengirim orang ke rumah Jiang untuk menangani itu. Lalu manajer pun mengatakan bahwa Jiang memang beruntung. Bahkan plat nomor yang Jiang pilih sangat bermakna. Dirinya kagum pada Jiang. Lalu petugas pun memberitahu Jiang bahwa pemasangan plat nomornya sudah selesai. Kembali manajer menilai sikapnya sangat santun. Benar-benar terasa kalau Jiang adalah cahaya mata dari orang terkaya di sebuah provinsi atau kerabat penting dari seorang pejabat tinggi. Jika tidak, mustahil orang biasa memiliki pengaruh seperti itu. Lalu Zhou Ying pun mengucapkan terima kasih kepada Jiang untuk hari ini. Dan sekarang dirinya hampir selesai bekerja. Tidak ada waktu seperti sekarang.
Bagaimana jika dirinya mengajak Jiang makan? Di saat Jiang ingin menanggapi Zhou Ying, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dengan cepat Jiang menjawab panggilan ini. Dan ternyata itu dari Cheng Jipeng, yang menangis dan mengatakan bahwa hatinya hancur. Cheng Jipeng pun meminta Jiang untuk datang ke sini. Dirinya perlu Jiang minum amer bersama dirinya. Jika tidak, dirinya mau meloncat ke sungai Kuangfu. Seketika Jiang pun kaget mendengarnya.